Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Bu Andi di Telulimpoe? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Sukardi. Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk waktu kita kali ini. Kita dalam beberapa menit ke depan kita akan melakukan coaching eh, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru yang saat ini mungkin disebutkan dengan sebagai guru penggerak. Nah, menjadi hal yang perlu kita lakukan adalah masa depan kita seperti apa. Nah, apa sih yang menjadi prospek karir Ibu Anti untuk kedepannya seperti apa? Mungkin. Saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya Hmm, Pak melalui cari beasiswa S2. hmm. Oh iya, semoga Bu ini ya apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Nah, dari Amin. coaching sebentar ini Bu, apa sih yang menjadi di akhir coaching kita nanti, apa yang menjadi harapan besarnya Bu Anti? Ya, harapan saya bisa mengembangkan ide-ide dan rencana saya mengenai prospek karir saya ke depannya Pak Sukardi. Oke, jadi memperbaiki persoalan yang sudah lalu, kemudian akan menggapai apa yang akan dicita-citakan. Nah, Bu Anti dalam meraih mewujudkan prospek karirnya ke depan, mungkin ada kendala atau bagaimana perjalanan untuk mencapai prospek itu? Ya, kendalanya sebenarnya saya perlu latihan lagi lebih dalam untuk mendapatkan skor Hmm, TOEFL yang memenuhi syarat. hmm. Seperti itu, Pak. Mungkin apa ada lagi? Mungkin pernah sebelumnya Bu, pernah mendaftar sebelumnya atau bagaimana? Atau ada kendala sebelumnya, kegagalan sebelumnya mungkin pernah atau baru kali ini mencoba? Nah, kendalanya saya dulu pernah ikut kursus TOEFL selama lebih kurang 1 bulan ya, ada sekitar 10 kali pertemuan. Namun ketika ikut tes simulasi, skor saya belum maksimal, Pak. Jadi itu sebenarnya kendalanya. Hmm, eh, targetnya TOEFL nih Bu. Targetnya bagaimana nih ke depannya? Di mana? Rencananya seperti apa? target saya bisa mendapatkan Hmm, mengikuti tes TOEFL ITP online dan hmm, skor TOEFL saya memenuhi standar untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan langkah saya adalah sebelum mengikuti tes tersebut, alangkah sangat bagusnya kalau saya ikut kursus terlebih dahulu. oke. Jadi kursus dulu ya Bu ya sebelum Ya. ini. Nah, mungkin ini Bu, targetnya seperti apa? Dalam negeri atau di luar Sulawesi atau mungkin bagaimana? Target saya ingin mencari beasiswa di luar negeri. Mhm. Oh, Ya, baik. tentu saja. Iya, Tentu, ya, tentu Bu ini perjuangannya juga cukup besar ya kalau misalnya mau ke luar negeri. betul sekali, Pak. Oke. Mungkin ada yang telah dilakukan untuk menuju ke sana, mencapai harapan besarnya tadi, ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Ya, Apakah ada langkah yang langkah-langkah? baik. Ya. Langkah yang sudah saya ambil itu sebelumnya saya ikut kursus TOEFL selama Hmm. lebih kurang 10 kali pertemuan secara online dan Hmm. tentunya saya akan lebih banyak memperkaya diri saya dengan kosakata bahasa Inggris baik secara menonton video yang berbahasa Inggris, kemudian lebih banyak menghafal Hmm. dan memahami kosakata yang berbahasa Inggris serta Oh, latihan-latihan praktik yang lebih banyak lagi. iya. Tentu perlu persiapan dan kekuatan penuh ya Bu. Apalagi saat ini kan kita sedang menjalani program guru penggerak dan perlu mempersiapkan juga ke sana. Mungkin Betul sekali. pernahkah Ibu Anti membuat perencanaan atau peta pemetaan tentang apa yang mau dilakukan sebelumnya? Ya, saya sudah pernah melakukan mind mapping bahwa eh, untuk mendapatkan beasiswa tentunya Mhm. harus diawali dengan persiapan yang sangat matang, perencanaan dan yang persiapan yang paling utama, Pak.
Oke, baik. Persiapan yang paling utama. Nah, oke, tadi sudah diure, Bu, bahwa sudah pernah melakukan mencoba sebelumnya namun belum berakhir. Tapi usaha itu, upaya itu terus dilakukan. Nah, hal lain apa lagi yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan itu? Ya, tentu saja dengan memperbanyak ya mengikuti seminar tentang beasiswa baik itu LPDP, Mhm. ya mencoba melakukan hal-hal yang berbeda dan menambah khasana pengetahuan saya tentang bagaimana cara agar saya bisa mendapatkan beasiswa S2. Tentu saja yang pertama saya harus nilai skor TOEFL saya memenuhi syarat dan tentu saja itu perlu persiapan dengan belajar, latihan Hmm. dan banyak hal lainnya, Pak. Iya, betul. Nah, ini Bu, kita sudah mempersiapkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita skala dari 1 sampai 10, kira-kira dalam kondisi sekarang untuk menyiapkan ke jenjang karir seperti ini, dari 1 sampai 10, kalau misalnya 10 sudah siap, insya Allah berhasil, kemudian 5 dalam kondisi sedang, kemudian 1 mungkin agak tidak ada persiapan. Kira-kira berada di skala yang mana nih? Ya, saya rasa saya berada di skala 6, Pak. Skala 6, oke. Dari skala 6, tentu perjuangan dan lain sebagainya akan ada yang akan dilakukan. Kira-kira Ibu Anti target ini untuk mencapai itu target ke skala berapa? Ya, saya targetnya selepas pendidikan calon guru penggerak, saya akan fokus Mhm. untuk mengikuti kursus bahasa Inggris dan target saya bisa berada pada skala 9 bahkan 10, Pak. Oke. Jadi intinya ya kalau bahwa untuk supaya bisa fokus ke situ tentu harus menyelesaikan satu fokus dulu sebelum ke fokus berikutnya ya. Betul sekali, Pak. Oke, baik. Kira-kira untuk saat ini program yang paling paling epic nih, program yang paling menurut Ibu Anti kekuatan terbesar yang bisa dilakukan saat ini untuk menuju ke situ apa ya? Ya, saya memiliki motivasi yang kuat. Mhm. Ya, saya punya mimpi bahwa saya yakin bahwa saya bisa jika saya berusaha dengan keras, saya kerja Mhm. keras, dan saya fokus insya Allah dengan izin Allah saya bisa mendapatkannya. Oh iya. Kira-kira kekuatan yang lain, kira-kira yang bisa menumbuhkan ke arah ke situ, Bu. Apa yang Ibu kira-kira miliki yang bisa digali lebih jauh dan mudah-mudahan dengan itu bisa berhasil. Ya, tentu saja yang paling penting adalah persiapan, fokus, dan dukungan dari keluarga. Dukungan Iya. dari keluarga dan atasan. Oke, dukungan dari atasan dan keluarga. Tentu ini menjadi hal yang penting juga untuk mendukung prosesnya Bu Anti ke depan. Selain itu Bu Anti, kira-kira hal yang paling urgent lagi, potensi apa yang bisa Ibu raih terkait dengan upaya Ibu untuk meraih prestasi itu mungkin satu hal lagi. Ya, Apakah intinya ada mungkin? saya akan memiliki banyak persiapan, Mhm. rajin Ya. berdiskusi kepada orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa Mhm. tersebut. Ya, belajar lebih giat lagi, baik itu belajar novel, misalnya dengan belajar dari novel berbahasa Inggris, menonton Mhm. video Ya. berbahasa Inggris, kemudian lingkungan yang paling utama mendukung bagusnya lingkungan yang sering praktek berbahasa Inggris. Tentu saja ini akan memudahkan langkah saya untuk bisa belajar dan menguatkan keinginan saya untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Oke. Baik kita di ini Bu ya. Kita berada di titik saat ini. Tentu ada beberapa hal yang kita sebagai guru penggerak dan bisa mendukung ini. Di titik ini kira-kira Bu Anti bisa lebih survive, lebih jauh lagi untuk kedepannya seperti apa untuk saat ini. Nah, untuk saat ini dalam hal guru penggerak, ya saya menjalani prosesnya dengan sangat mengasyikkan dan saya yakin Hmm. bahwa saya bisa melaluinya dan berjalan lancar. Oke, baik Bu Anti, terima kasih untuk yang proses coaching kita pada hari ini. Tentu apa yang direncanakan dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan dan seperti apa dukungan dari luar dan lain sebagainya, tentu ini akan semua mempermudah dan menguatkan Ibu Anti dalam meraih
cita-cita karirnya ke depan. Mungkin di terakhir sebagai penutup Bu Anti, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan coaching kita. Ya, alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sukardi cukup mengalir dan saya bisa akan menetapkan tujuan atau target yang akan saya capai beberapa saat ke depan. Oke, baik. Mungkin itu Bu yang proses coaching kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bisa berbagi dan mudah-mudahan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan bisa terwujud ke depannya dan bisa menjalani proses guru penggerak ini sampai di akhir. Mungkin itu saja Bu untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Pak Sukardi? Di Sinja Kota Alhamdulillah. cuacanya bagaimana? Alhamdulillah hari ini cerah ya, cerah. Sepertinya panas sekali, Bu Anti. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya. Ya, yang baik. Kita akan melakukan coaching, Hmm. proses coaching, dan sebentar kita akan menetapkan tujuan-tujuan yang akan Pak Sukardi capai ke depannya. Ya. Terkait dengan peran Pak Sukardi sebagai seorang pendidik atau guru di sekolah, nah apa target atau strategi pembelajaran apa yang ingin Pak Sukardi kembangkan ke depannya? Oh ya. Eh, dari proses perjalanan sebagai calon guru penggerak mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita semua sampai di pembelajaran berdiferensiasi dan pada hari ini mungkin kita masih terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang kemarin, kemudian kita berada di coaching. Nah, paling yang untuk saya secara pribadi mungkin perlu saya kembangkan itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Secara teori mungkin oke dipaham, tapi secara praktek dan lain sebagainya itu yang perlu saya kembangkan sepertinya. Ya, jadi indikator Pak Sukardi adalah ingin meningkatkan strategi pembelajaran terutama di bidang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya. apa indikator pembelajaran berdiferensiasi menurut Pak Sukardi? Paling tidak ya, yang kalau penerapan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu paling tidak siswa saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya di kelas. Itu. Oh ya, jadi Pak Sukardi ingin memenuhi kebutuhan belajar Pak Sukardi. Nah, kebutuhan belajar apa yang Pak Sukardi maksud? Iya. Kita tahu bersama kan bahwa kebutuhan belajar murid itu kan berbeda-beda. Terkadang ada yang cepat, kemudian ada yang lambat. Selain itu juga ada yang konten atau metode belajarnya, ceramah dan lain sebagainya ini yang banyak bervariatif. Dan saya perlu melakukan hal-hal tertentu untuk memetakan itu semua. Iya, baik. Jadi Pak Sukardi dalam melakukan pembelajaran berdiferensi ingin memetakan gaya belajar siswanya. Ya, Bagaimana cara Pak Sukardi memetakan gaya belajar siswa-siswanya? iya. Kalau dilihat dari perjalanan dari awal semester, tahun semester kemarin, sebelum menjadi guru penggerakan berjalan begitu saja. Tapi setelah menjalani proses guru penggerakan, saya melihat kondisi dan seperti apa harapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mulai dari siswa yang mungkin gaya belajarnya kinestetis dan lain sebagainya semacam itu. Nah, itu yang perlu saya kumpulkan, petakan, saya lihat, perhatikan, lalu kemudian saya eh, petakan dalam bentuk rencana dan lain sebagainya. Ya, baik terkait dengan gaya belajar siswa-siswa Pak Sukardi, ya skala 1 sampai skala 10, di skala 10 Hmm. adalah kebutuhan belajarnya sudah sangat bagus, angka 5 sedang, Hmm. angka 1 gaya belajarnya belum terpenuhi, belum diidentifikasi. Nah, Hmm. pada skala berapa Pak Sukardi berada?
kalau dilihat dari perjalanan ya, sudah memahami secara teori, tapi dalam proses prakteknya masih eh, terkendala untuk melakukan yang lebih. Nah, saya merasa dia berada di 6 ya, kalau dibanding sebelum mengikuti guru penggerak, mungkin saya di 3 atau di 4. Tapi setelah melakukan proses guru penggerak, mungkin saya saat ini berada di posisi skala 6 ya. Pak Soekardi ingin meningkatkan skalanya ke level berapa? Ya, paling saya bisa, mudahan dalam proses, dalam waktu dekat, saya bisa mencapai di skala 8 ya, Baik, lebih skala dari 8 8. ya. 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 Nah, di skala 8, seperti apa itu skala 8 menurut Pak Soekardi? Nah, di skala 8 ini yang saya muncul dalam bayangan saya saat ini adalah selain daripada saya memenuhi kebutuhan belajar murid saya di kelas, dan tentu juga yang menjadi eh, perjuangan saya adalah siswa yang sadar itu tidak lagi hanya menunggu untuk diajarkan. Kita kan tahu bahwa sumber belajar ini banyak di internet, video dan lain sebagainya. Melalui guru penggerak ini bisa melakukan semacam coaching dan lain sebagainya. Eh, Anak-anak saya itu, murid saya bisa lebih mencari secara mandiri bahan materi untuk pembelajaran yang kemudian dari hasil yang dia temukan, lalu saya konfirmasi dan koordinasikan apa yang dia dapat di luar dan apa yang perlu ditambah. Mungkin itu saja. Ya, baik. Nah, apa langkah-langkah yang akan Pak Soekardi tempuh untuk meningkatkan ya kebutuhan belajar siswa-siswanya? Ya, selain dari melakukan asesmen itu dalam proses pembelajaran, kemudian memperhatikan gaya belajarnya, kemudian yang paling utama juga itu mencari referensi terkait dengan praktek-praktek baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik ya Pak Soekardi ingin agar murid-muridnya ya sudah siap dan menjadikan pembelajaran itu mengasihkan ya. Nah, bagaimana strategi yang Pak Soekardi lakukan agar pembelajarannya disukai oleh murid-muridnya dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid? Lagi-lagi terkait dengan selama mengikuti guru penggerak ini ada beberapa hal yang trik-trik yang saya lakukan yang dibanding sebelumnya, bahwa dalam memulainya juga perlu melakukan fokus, kemudian dalam prosesnya juga perlu diselingi dengan ice breaking atau games-games agar pembelajaran tidak monoton. Ya, oke, baik. Nah, dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, dalam melakukan hal seperti yang tadi Pak Soekardi katakan, melakukan ice breaking, mengubah pola strategi pembelajaran. Nah, apa hambatan yang bisa muncul ketika melaksanakan hal tersebut? Iya, hambatan utama yang dalam proses ini yaitu paling tadi di awal juga saya sampaikan bahwa secara teori mungkin oke, tapi dalam pelatihan saya sebagai guru baru mungkin proses banyak melakukan latihan itu masih dalam tanda kutip masih masih kurang dibanding mungkin guru senior. Mudah-mudahan dengan prosesnya selalu latihan, melakukan dan praktek dan seterusnya bisa lebih lebih apa ya, lebih terbiasa ya. Ya. Jadi Pak Soekardi akan memperbanyak latihan-latihan tersebut. Nah, kapan Pak Soekardi akan melaksanakan latihan-latihan tersebut? Oh ya, secara umum kan berjalan yang kemarin, tapi kita tahu dalam pendampingan ke depan, kita dalam beberapa hari ke depan, saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Saya berharap dalam pendampingan ini tidak sekedar beliau pengajar praktik, sebab saya tahu bahwa pengajar praktik kita ini kan punya kemampuan dalam hal pamong, sebagai guru pamong PPG, tentu banyak strategi, metode pembelajaran yang dia ketahui. Mudah-mudahan setelah melakukan pendampingan langsung dalam proses pembelajaran saya, bisa saya petik juga, pasti memberikan penguatan terhadap pembelajaran saya. Baik. Nah, apa indikator keberhasilan ketika Pak Soekardi melaksanakan langkah-langkah tersebut? Eh, saya banyak mendapatkan contoh, kemudian membuat rancangan dan lain sebagainya, mulai dari konten prosesnya, mulai dari rencana pembelajaran dan seterusnya. Ya. Apa kekuatan dan kelemahan dalam diri Pak Soekardi untuk melaksanakan rencana atau latihan-latihan
yang tadi Pak Soekardi katakan? Kalau dari segi kekuatan paling itu ya, semangat ingin mengetahui sesuatu hal yang baru dan lain sebagainya. Kelemahannya ya itu, saya masih dalam posisi belajar sehingga perlu menggali, menggali dan menggali terus. Nah, Pak Soekardi rasanya sudah tidak sabar lagi ya akan melaksanakan perencanaan tersebut. Nah, jadi target kedepannya selama 1 bulan ke depan, Pak Soekardi bisa melaksanakan melalui coaching, melalui mengubah strategi pembelajaran dengan lebih mengedepankan kebutuhan berdiferensiasi maupun dengan penerapan kesiapan belajar murid ya, serta gaya belajar murid. Nah, Ya. apa langkah paling awal yang bisa Pak Soekardi lakukan untuk melaksanakan hal tersebut? eh Langkah awal yang pertama itu paling ya tadi memperbaiki pemetaan Ya. kebutuhan belajar murid itu yang paling utama. Lalu kemudian merancang dan seterusnya. Ya. Misalnya ketika akan menetapkan langkah awal itu, menetapkan rencana, tiba-tiba ada kesulitan, bagaimana cara Pak Soekardi mengatasi kesulitan yang tiba-tiba muncul di saat akan pelaksanaan program tersebut? Iya, paling itu. Pada intinya kan dalam proses belajar tidak menutup kemungkinan akan ada kesalahan, kekeliruan. Tapi dalam hal untuk selalu mencoba lebih baik lagi, saya pikir itu adalah hal yang perlu saya lakukan. Ya, bagus sekali Pak. Ya. Semoga kedepannya Pak Soekardi bisa uh, apa ya tujuan yang sudah Pak Soekardi tetapkan bisa sesuai dengan harapan dan mampu memenuhi target Pak Soekardi sebagai seorang pendidik, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid dan mendiferensiasikan angkat gaya belajarnya. Seperti itu Pak ya. Ya Ya, baik, betul. terima kasih atas kesediaannya mengikuti program atau coaching ini. Semoga program yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih juga. Terima kasih.